Beruntungnya kita ngumpul tahlil begitu, bukan hanya buat jenazah yang didoain, dari berkah jenazah yang hadir dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Ini Nabi bilang, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atul alf dhanbin minal kabair. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah, Allah Ta'ala hancurkan 4.000 daripada dosa-dosa besarnya. Galu, sahabat bertanya banyak nih, wa in lam takun lahu syai', ya Rasulullah, kalau kami nggak melakukan dosa-dosa besar bagaimana? Yughfaru li ahli, Allah Ta'ala ampunkan keluarga engkau di rumah. Ente punya keluarga diampunin di rumah, atau kalau ente dosanya nggak ada. Sahabat bertanya lagi, kalau keluarga kami nggak melakukan dosa besar, wali jironi, tetangga keauban tuh, haza khasais min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekhususan yang Allah Ta'ala berikan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu nggak dapat kemuliaan begini. Kita tahlil di mana-mana, tetangga kita dapat ampunan, kagak tahu urusan apa-apa dia. Mestinya dia berterima kasih kepada kita. Makanya kita tuh disuruh ya sama agama, cari kawan baik yang banyak. Penyesalan ahli penduduk neraka, penyesalan yang paling besar bagi penduduk neraka, salah pergaulan. Penyesalan tuh di surah Al-Furqan ayat 28. Di situ Allah menyatakan nama dalam Quran, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Tuh, ya wailata, cilaka kami ini cilaka, ya laita lam attakhiz fulanan khalilan, kalau aja gua waktu di dunia kagak berkawan sama dia, nggak jadi begini malangkara gua. Tuh, salah pergaulan. Mungkinnya kita cari bergaul sama orang-orang baik, yang biasa doyan ngaji, yang doyan tahlil, yang doyan maulid, kawanin dia. Beruntung kita. Kita dapat syafaat dari kawan yang baik. Ya Allah, luar biasa. Apalagi ahli jenazahnya ini, keluarganya ini yang meninggal ini nih, ditinggalin keluarga baik, anak yang baik. Waduh, beruntungnya nggak ketulung-tulung ya, beruntung kalau si jenazah ini punya anak, punya keluarga ahlil khair, orang baik. Beruntung luar biasa, banyak ampunan. Orang kalau meninggal umurnya udah ubanan, umurnya udah lanjut, itu suatu poin buat itu mayit. Makanya kita minta sama Allah biar kita mati umur kita udah lanjut dah. Mau gak mati dalam keadaan umur udah tua, udah ubanan? Mau gak? Amin kudunya. Ini diem aja. Kalau udah ubanan, Bib, minta mati udah tua, 60, 70. Ketuaan jangan nyusahin, berak di situ, kencing di situ. Iya bisa. Jangan. ya bisa. Ya. Sebab di dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala menyatakan, asyaibu nuri wa ana astahyi an uhriqa nuri binari. Tuh. Uban itu cahayaku, aku malu mau membakar cahayaku dengan apiku. Jadi orang yang mati udah ubanan, Allah mau bakar malu. Seseorang dia. Asal orangnya sembahyang. Kalau tibang tua doang, sama ngetan rajin. Kagak janda aki-aki. Tibang tua doang, enggak yang kagak. Lagi negere depan air, johor lewat.
asar lewat. Nah kagak semenggah itu mah, tetep aja lu mau ubanan mau kisut tetep aja dikeprek ke malaikat macin. Tuh mungkinnya kita nih disuruh jangan pelit sama ahli mayit nih, jangan pelit nih. Bapak Kusmono nih sama istrinya nih memang sayang sama ibunya nih. Ini bukan hanya buat dia, ini contoh buat kita. Contoh buat kita. Di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada satu hadis Nabi menyatakan la ya'ti 'alal mayyit asyad min lailatul ula. La ya'ti 'alal mayyit, tidaklah datang kepada mayit satu malam yang menyeramkan, yang mengerikan, kata Nabi, adalah malam pertama. Mayit paling serem, mau siapa dia? Malam pertama, kata Nabi. Jadi malam pertama ini menakutkan sama si mayit. Apakah dia meninggalnya pagi, siang, sore, maghrib, malam dikuburin, itu dia yang paling menyeramkan buat dia. Farhamu mayyamut, kata Nabi, kesianin tuh keluarga ente yang meninggal, saudara ente yang meninggal, kesianin itu malam. Dengan apa kita kesianin? Kata Nabi, bisodakoh, dengan sedekah. Ini kita ngomong ada duit dulu nih, kita ngomong punya duit dulu ya. Kalau kita punya rezeki banyak, la tabkhalu 'alal mayyit, janganlah kalian pelit terhadap mayit. Sebab malam pertamanya itu sedekah kita itu sangat membantu. Mungkinnya punya anak yang baik, waladun saleh khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Kita punya anak yang soleh itu lebih baik daripada dunia sama isi-isinya. Keluarganya meninggal, dia fidyah. Fidyah, kalau ini kita ngomong ada duit nih, jangan pelit-pelit tibang 4 karung 5 karung, duitnya ada. Jangan beli 1 ton 2 ton, gak apa-apa. Jangan 2 rumah. Ini kita lagi cerita dulu nih, step by step dulu. Kita lagi cerita nih masalah punya duit. Masa ente belangsak terus? Jangan diharapin. Miskin buang. Ya enggak, miskin jangan dipiara, jangan. Jangan. Orang banyak miara miskin. Mau buang miskin? Mau kaya gak? Saya ada resepnya, soalnya saya bekas miskin juga. Ya enggak, tahu caranya. Ya. Ini kita cerita masalah duit dulu nih. Punya duit nih orang. Saya begitu. Saya contoh, saya ngambil ittiba Habib Umar bin Muhammad bin Hud al-Atas, seorang wali Allah, usianya udah tua. Dia punya fidyahnya lebih dari 10 ton. Wajar deh, orang kaya deh mah. Ongko wali, udah wali kaya, alim. Nah, kun aliman, jadi inti orang alim, ya enggak? Atau inti menjadi orang yang berpengaruh. Udah alim, berpengaruh, disegenin orang, kaya. Masya Allah. Jangan ente alim kagak, berpengaruh kagak, Kaya kagak, miskin. Macin. Saya punya ibu Betawi namanya Hajah Ahyani binti Haji Asmuni bin Haji Nasli bin Jahidi. Dia sakit di rumah saya 19 bulan. Dia ngerawatin saya rawatin dia. Dia meninggal, rezeki ada di kantong saya beli beras 2 ton. Saya fidyahin nih, pahalanya buat Hajah Ahyani binti Haji Asmuni. Malamnya datang tuh, arwahnya datang sama keluarga kita, bilang apa? Soleh tolongin gue di dalam kubur tuh. Jadi kita tuh sebagai penolong juga buat dia. Laulal hayat lah halaka mayyit. Kalau nggak ada yang hidup, binasa mayit. Itu Nabi bilang tadi tuh.
Farhamu bisadaqah, kasihanin dengan sedekah. Ya, nih kayak begini nih. Ini sedekah nih. Ini penolong buat mayit nih. Fa'in lam yajid. Nah, di situ ada lam tuh. Fa'in lam, kalau kagak pisan ampe telur atu. Nah, ini belangsak pisan nih. Ampe telur atu kagak punya buat sedekah. Nah, ini tadi cerita ada duit nih, sekarang cerita nggak punya duit. Ampe telur atu kagak ada buat sedekah. Falyusalli rok'aten, kata Nabi, sembahyang 2 rakaat. Ini keterangan di dalam kitab Nihayatuz Zain Imam Nawawi Al-Bantani. Sembahyang 2 rakaat. Niatnya susah, bahasa Arab, bahasa Indonesia kan niatkan di mulut sunnah, di hati kan wajib. Ngomong gini, aku niat sholat sunnah 2 rakaat, aku niat sholat sunnah hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bisa gak itu? Aku niat sholat sunnah hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Allahu Akbar, Fatihah. Habis Fatihah baca bismillah. Ini kadang-kadang lagu-laguan sini baca Quran gak pakai bismillah ya. Pertama baca ayat kursi pakai bismillah 1 kali. Kedua al-hakumut takasur 1 kali kata Nabi. Yang ketiga kulhunya 10 kali. Rakaat pertama, rakaat kedua sama salam, doanya kata Nabi, ya Allah sampaikanlah sholat hadiahku ini pahalanya untuk si fulan bin fulan. Tuh, engkau yang menyampaikan. Begitu Nabi ajarin tuh. Makanya kita jangan pelit-pelit sama ahli kubur. Biar sayang, biar kesian. Sayyidina Ali aja dipesen banget sama Nabi, ya Ali tasaddaq ala mautaka, hai Ali sedekahlah engkau kepada keluarga engkau yang telah mendahului engkau. Fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan. Sesungguhnya benar-benar Allah Ta'ala sudah mensiapkan, menstandbykan malaikat-malaikatnya di muka bumi ini, yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Jadi Allah disiapin malaikat-malaikatnya yang membawa sedekah-sedekah orang yang hidup. Shadaqat jamak muannas salim, apa aja yang mau disedekahin nggak ditentuin, dibawa oleh malaikat kepada ahli kubur. Fayafrahuna biha, girang tuh mayit katanya tuh. Sampai-sampai tuh Nabi mengumpamakan kegembiraannya ahli kubur itu apabila ente bini sakit, anak setip, bini ambekannya mau putus, anak kita kejang setip, ya, duit kagak, listrik udah mekik aja tuh, udah mau habis ya, gelap deh nih, ya, bunyi motor atuh lagi ditungguin orang hitam, kagak bayar-bayar, hah? Beras tinggal segelas, duit ada ceban teman, bini sakit, anak lagi kejang, duit kagak, kontrakan mau habis. Bingung luar biasa. Tahu-tahu datang orang ketok pintu kita, assalamualaikum, kita buka tuh orang datang, kita nggak kenal, bawa nampan. Kata Nabi bawa nampan, begitu dibuka tutupnya emas. Nih hadiah dari Allah buat ente, girang nggak kita? Girangnya kayak apa tuh? Jatuh duduk situ, nangis aja nangis. Tuh ada yang bawain emas macem-macem, yang batangan, yang giwang, yang gelang, yang keroncong, segala macam. Ini buat inti dari Allah. Girangnya luar biasa kita. Tuh, begitu juga ahli kubur kata Nabi. Saking girangnya ahli kubur, didoain, dikirimin sedekah-sedekah dari orang yang hidup, orang kubur berbalik ngedoain kita kata Nabi. Apa doanya? Kata Nabi konteksnya begini doanya, Allahumma ghfir liman nawwara qabrana
wa basyirhu bil jannah kama basyarana. Begitu kata Nabi orang kubur doanya tuh. Allahumma gfir liman nawwara qabrana, ya Allah ampunilah orang yang memberi cahaya ke dalam kuburku. Wa basyirhu bil jannah kama basyarana, gembirakanlah orang itu, jadikan rumah tangganya bagaikan surga, kasih kehidupannya berkah sebagaimana aku digembirakan di dalam kuburku. Begitu orang kubur kata Nabi ngedoain. Mungkinnya orang yang selalu ingat sama bapak moyangnya, rajin bikinin haul, berkah, nggak ada cerita belangsak, berkah itu anak. Sebab apa? Orang kuburnya redo, orang kuburnya ngedoain dia. Mungkinnya kita jangan pelit-pelit sama orang kubur. Kita masih ada hubungan, cuman kita kagak ngerti. Contohnya hubungan, Nabi kan bilang idza marral kubur fasallim, kalau kita lewat kubur disuruh beri salam, faraddas salam, maka ahli kubur jawab salam. Namanya kan ada hubungan. Nah kita kalau jalan ketemu orang, assalamualaikum, ada balasan nggak? Pasti. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa'afiyah, didoain terus. Sama yang hidup kita ada interaktif, sama yang kubur begitu juga. Ya Allah, luar biasa deh. Ya, masih mau dengar nih, udah setengah jam nih. Setengah jam lewat 5 udah ngomong ini. Ya, biasa aja. Hah? Ketekannya aja begini. Sore. Antem nih, antem. Masih mau diterusin? Nah, sip. Usah. Pen kan mana pen? Tapi biar inget nih, saya baca di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 140. Tapi kalau cetakan sekarang 142, mungkin hurufnya agak gede jadi agak mulur angkanya. Di situ dikatakan nama Nabi, inna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa taqifu bi khizai buyutiha. Sesungguhnya arwah-arwah orang-orang mukmin itu datang tiap-tiap malam tuh turun ila sama'id dunya ala khizai buyutiha, di hadapan rumah-rumah mereka. Kata Nabi, inna arwahal mu'minin, sesungguhnya ruh-ruh orang mukmin dia datang tuh ila sama'id dunia, dari langit turun sampai depan rumahnya. Fayunadi, manggil-manggil, kalau orang kita bilang gegeroan. Kulla wahidin minha bisautin hazin, tiap-tiap orang itu memanggil dengan suara yang meleres. Apa meleres ya? Sedih. Melas manggilin dari depan rumah. Kalau biasa Betawi kan namanya Udin ya. Panggil tuh dari bapaknya tuh, dari depan tuh dipanggil keluarganya meninggal. Udin. Edwin. Iya. Edwin. Saya Edwin. Ya. Ya Allah, panggil-panggil tuh. Ya aduh. Kamarat alfamarroh, 1000 kali digegeroan manggilin anaknya. Ya ahli, wahai keluargaku, wa agaribi wa waladi, hai anakku, dipanggilin tuh. Ya. Ya man sakanu buyutina wa labisu siyabana wa iktasamu amwalana hal minkum min ahadin yudzakkiruna yatafakkaru fi gharabatina. Wahai orang yang menempati rumah kami, wahai orang yang memakai pakaian kami, wahai orang yang ngebanggiin banda kami, banda gua dibagi-bagiin. Duh. Apakah ente masih ingat sama saya? Apakah ente mikirin saya di dalam pengembaraan saya di alam arwah? Begitu mayit bilang. Wala tabkhalu alaina, jangan ente bakhil dong sama kami, kata arwah begitu tuh ngomong. Qabla an tasiru misluna, sebelum ente jadi seperti kami.
sebelum kita katanya jadi kayak dia. Jadi kita jangan pelit. Makanya dengan adanya begini, masya Allah, tabarakallah, gembira ahli kubur. Ahli kubur juga ngedoain kita juga. Para hadirin jamaah sekalian, ada dua manusia yang nggak bisa dinasehatin, orang ngantuk sama orang lapar. Iya bisa. Ngomong biar bagaimana juga enaknya, semangat berbara-bara, ya enggak? Kayak Bung Tomo pidato, kayak Soekarno, ngantuk sama lapar, nggak diurusin. Enggak, jadi udah jangan lama-lama dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita, panjang umur, sehat afiat, anak istri cucu mantu yang di rumah biar pada sehat semuanya. Wabil khusus kita doain ini sahibul bait